Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, Bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami' Haqqul Yaqin, khusus yang hadir kami pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita bersajungkan kalimat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Mu'minun di ayat 45. Al-Mu'minun ayat 45 yang diawali dengan kalimat Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin. Silakan dicari dan diperhatikan ayat tersebut dan kita buka saja oleh ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan asbab membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk doa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahan oleh Allah, dimaafkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup, dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk berbagi berat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah Rasulullah wa bi barakati malikah tafsir wa bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibaca Al-Mu'minun 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah summa, summa, bukan summa, bukan si, tetapi sa, summa, summa. Arsalna, baru ini si. Arsalna Musa wa akhahu Haruna bi Harun. Musa walaupun menjadi waktu bukan harkat namanya bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'adin ila fir'auna. Walaupun ilah itu huruf jar menurut ilmu nahwu, karena masuk ke nama seseorang, nama kota, maka Fir'auna tidak jadi Fir'auni, tetap Fir'auna. Seperti ba yang masuk kalimat bakah tidak mampu menjadikan kalimat bakah tidak dibakati, tetapi tetap dibakata mubarakah. Karena saya pun tahu atau layarmun suai. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. هم yahtadun dimati ketemu ya hukumnya tidak, jangan ditahan menjadi la'allahum yahtadun, lepaskan saja la'allahum yahtadun. وجعلنا مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا mat iwan. Panjangnya cuma 2 harakat. Mat artinya panjang, memang bacanya harus dipanjangkan. Iwan artinya pengganti dari kata tanwin. Karena yang kita lihat di sana ada tanwin, tapi yang didengar bukan suara tanwin tapi suara panjang, maka disebut mat iwan. Inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Wa ana, berkali-kali saya ingatkan kalimat ana dimanapun Bapak ketemu itu tidak boleh dibaca panjang, karena ana di situ alifnya bukan alif mad tetapi alif qasar. Ada 4 ana yang mirip yang wajib dibaca panjang tetapi maknanya bukan saya. Itu kalimat ana sia, ana mila, anaba dan anabu.
itu maknanya bukan saya. Tapi kalau makna saya seluruh lafaz anak yang bermakna saya itu tidak boleh dibaca dengan karena alifnya alasannya alifnya alif asal maka ditandai dengan bulat di atas bulat di atas. Lihat nilai. Bukan tanda syukur tapi tanda bulat. Bukan tanda mati, tapi ada tanda bulan. Tanda tanda. Baik, ini itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi akan saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Baik, adik, mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis muslimin rahimahullah. Terus selanjutnya dari perhatian akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita bacakan. Setelah sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan setiap nabi punya kendala dan cerita masing-masing. Nabi Adam, kendala hidupnya diwarnai oleh anaknya yang saling membunuh satu dengan yang lain, antara anak surga dan anak dunia. Nabi Idris yang hidupnya konon katanya sibuk memikirkan umat sampai tak sempat berkeluarga. Nuh, kendalanya anaknya dan istrinya, anaknya Kanan yang tidak beriman kepada ayah-ayahnya. Sampai pada saat ini Allah menjelaskan summa arsalna Musa, kemudian selanjutnya kami utus seorang nabi yang bernama Musa. Musa itu salah satu nabi, mohon maaf yang bukan menghina Nabi Musa, tetapi membanggakan Nabi Musa yang bersifat tegas sama siapapun. Ketika Nabi Muhammad SAW sebulan Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 50 waktu melewati beberapa nabi, tidak ada satupun nabi yang berani menganjurkan kepada Nabi Muhammad untuk minta diskon kepada Allah sampai dari 5 waktu. Hanya Musa yang berani. Musa kecil dihanyutkan ke sungai. Keistimewaan Musa kecil, belum jadi nabi, Musa kecil. Rambutnya, petiknya, paketnya yang di dalam ada Musa kecil, Musa bayi, Musa merah. Hanyutnya bukan ke hilir tapi ke hulu, melawan arus. Musa anak-anak tersinggung oleh anak cucu, dan Musa anak-anak itu marah tetapi emosinya anak cucu ditabok sekali tabok anak cucu mati. Dan
1001 keistimewaan Nabi Musa. Wajar Musa seperti itu karena arti Musa sendiri dalam bahasa Arab itu pisau cukur yang dilipat. Pisau cukur yang dilipat, tahu? Yang zaman dulu sebelum ada sejarahnya, biasanya ke kulit dilipat. Tajam kayak setajam Musa. Kuat kayak sekuat Musa. Kanak-kanak Nabi Musa jangankan makanan, bara api dimakan Nabi Musa. Maka setelah dewasanya Nabi Musa bertobat. Setelah dewasanya Nabi Musa bicaranya tidak lancar karena lidahnya hangus karena dimakan bara. Nah Allah utus Nabi Musa tidak cuma sendirian, wa akhahu Harun, dan saudaranya namanya Harun. Ini abahku. Sepupu alami abahku. Jadi kalau ada pembicara-bicara yang dialami Harun, ya bukan Musa. Kayak Mr. Limbat. Nah, kedatangan Musa dan Harun di ayat ini dengan membawa ayat Allah, wasultan mubin, dan hujah-hujah yang nyata, dalil-dalil yang jelas, mukjizat yang faktual. Wa'iyahnya itu mukjizatnya adalah tangan yang memiliki sinar yang menyilaukan, wal-ansor dan tongkat yang berubah menjadi apapun sekehendak Nabi Musa, wa'waiha, dan selain banyak mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Sesuai dengan kemampuan Nabi Musa. Nabi Musa itu juga diutusnya ila Fir'aun, berhadapan dengan Fir'aun. Kalimat ini kemarin saya sampaikan sama guru saya. Persis ayat ini. Wahai Tuhan Guru, kalau bisa diprotes, kenapa saya ditetapkan tinggal di muara baru oleh Allah? Sedangkan muara baru itu gudang preman, gudang penjudian, gudang perzinahan, gudang pemabuk. Kenapa saya ditetapkan di sana? Sementara teman-teman saya yang lain, Allah tetapkan punya rumahnya di kampung, dekat bersama saudara, dekat bersama guru, bahasanya satu bahasa, adatnya satu adat, rasnya satu ras, tapi saya dibuat baru kurang lebih 12 suku berapa? Apa kata guru? Mungkin kamu yang diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah, yang lain tidak akan mampu menghadapi semuanya. Ternyata ini hebat Nabi Musa. Ternyata musuhnya juga lawannya Fir'aun. Namanya juga Fir'aun. Ramses yang menghormati generasi ketiga Ramses turun menurun dari ayahnya ke anaknya ke cucunya. Kerajaan itu turun menurun kerajaan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama tradisi. Fir'aun. Orang lain tahu pertolongan Allah, dia tidak perlu dengan pertolongan Allah. Nah, ketika Nabi Musa
diutus mendatangi Fir'aun wa malaihi dan pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun, para pejabatnya, menteri-menteri Fir'aun. Fastakbaru, maka mereka langsung menolak, takabur anil imani biha, dan beriman kepada Nabi Musa, wa billahi, dan beriman kepada Allah. Kenapa? Wa kanu, karena mereka adalah kauman, sebuah kaum alim yang merasa tinggi di atas qahirina Bani Israil, memaksa rezim, memaksakan kehendak kepada Bani Israil didulmi dengan berbagai macam kezaliman. Bagaimana nggak rezim, bagaimana nggak sadis, hukuman Fir'aun itu, Fir'aun nadil autad. Surat apa itu? Fir'aun nadil autad. Yang terkenal hukum Fir'aun itu hukuman patok. Coba bayangkan, Mesir daerahnya sejuk apa panas? Kejiran panas apa dingin? Panas. Cara mungkin awal di lapangannya tempat terbuka yang panas yang mau terima matahari itu ada 4 patok, 4 pasang, 4 tiang yang itu disediakan untuk menghukum rakyat yang bersalah. 2 patok diikat ke tangan, 2 patok diikat ke kaki, ditelentangkan menghadap matahari. Tidak cuma itu, perutnya ditindas pakai batu, dan batunya itu disesuaikan dengan kesalahannya. Kesalahannya besar, batunya juga besar. Kesalahannya semakin besar, makin besar juga tindasan batu. Bagaimana dasar, bagaimana Fir'aun? Fir'aun bil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha fasad. Fakirina Bani Israil. Fir'aun dan menteri-menterinya mengatakan, maka mereka berkata, Anu'minu billahi syarri mislina. Apakah patut kita percaya kepada 2 orang manusia seperti itu? Juga Musa dan Harun itu manusia biasa, kenapa kita harus percaya? Bahkan kaum Musa dan Harun itu adalah hamba-hamba kita semua, menyembah kita semua. Kenapa kita harus percaya sama Musa? Mestinya Musa dan Harun yang beriman kepada kita, ikutin kaumnya. Allah. Tapi Bapak jangan dulu menyalahkan Fir'aun. Coba Bapak bayangkan, seandainya Bapak jadi Fir'aun saat itu. Bapak seorang raja, dapat kerajaan dari ayah Anda tidak, orang raja disembah-sembah, diagung-agungkan, sudah 3 generasi kerajaan, semua orang tunduk kepada kita. Tiba-tiba ada seorang anak manusia yang menjelat juntrungannya yang bernama Musa. Anak siapa? Karena dari kecil Musa itu diurusin oleh Fir'aun. Anak-anak Fir'aun diuruskan, dibesarkan di istana Fir'aun, tiba-tiba sudah bisa menggulingkan ayahandanya Fir'aun. Kira-kira ketika kita jadi Fir'aun, kita percaya nggak dia Nabi? Macam apa? Anak kemarin makan juga di dapur jual. Maka nggak terlalu salah juga. Kita bayangkannya sekarang ini, coba bayangkan kalau kita jadi Fir'aun. Makan minum di rumah kita, tiba-tiba kita harus menyembah dia.
Fakadzzabuhuma, maka Fir'aun dan menteri-menterinya mendustakan Musa dan Harun. Fakanu minal muhlakin, dan mereka termasuk orang yang dihancurkan oleh Allah. Maka dari akhir hayatnya Fir'aun, waktu hampir menghembuskan nafas terakhir di bawah dasar Lautan Merah, itu Fir'aun sudah timbul kesadaran mau bersyahadat beriman kepada Nabi Musa. Sudah sadar bahwa Musa itu benar-benar Nabi. Ternyata sekelas dua Fir'aun kalah orang itu oleh Nabi Musa. Berarti selama ini Nabi Musa melakukan penelitian tentang selama ini Fir'aun melakukan penelitian tentang siapa Musa, dengan memperhatikan tangannya, memperhatikan tongkatnya, memperhatikan gaya hidupnya, memperhatikan gaya perangnya, dan akhirnya Fir'aun itu kalau beriman sampai malaikat Jibril kesal, malaikat Jibril izin kepada Allah disumpahlah Fir'aun mulutnya dengan lumpur laut. Maka belakangan ini Fir'aun temukan Fir'aun itu di dalam kapal dan dalamnya itu ada itu yang lumpur laut yang disumpah malaikat Jibril. Walaqad ataina Musa, dan sungguh aku telah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab, itu kitab. Untuk meyakinkan Bapak, ya hidayah, kitab apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa, itu adalah Taurat. Bagaimana yang ada dalam para kita, Taurat itu untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Daud. At-Taurat, ma'annam kaum Bani Israil yang kedua, supaya kaum itu dapat hidayah dan melangkah dari kesesatan. Wa utiha ba'da lillahi Fir'aun Allah jumlatan wahidah. Firman Allah memberikan Taurat itu kepada Nabi Musa satu fase jumlatan wahidah, berbeda dengan turunnya Al-Quran. Kalau turunnya Al-Quran ada dua versi, ada dua model. Ada jumlatan wahidah diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, lalu dari langit ke dunia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi. Itu caranya mulai jam dicicil selama 22 tahun lebih. Tapi Taurat diturunkan jumlatan wahidah sekaligus tanpa dicicil. Begitu juga wajah anak Maryam, dan aku jadikan Isa putra Maryam itu umum serta ibunya ayatan sebagai tanda. Nah, bedanya tadi, kalau Musa dan Harun dua-duanya menjadi ayat. Musa ayat, Harun ayat. Tapi Isa dan Maryam itu cuma satu ayat, satu tanda. Ya, ya. Lam yakun ayat ini, Allah tidak mengatakan dua ayat, walaupun dua jenis manusia, dua orang manusia, tapi tidak mengatakan dua ayat. Kenapa? Di anak ayat tadi mewahidatan kena tanda kebesaran Allah. Dalam kasus Isa bin Maryam itu hanya satu, yaitu wilayah min ghairi fahmin, tanda kebesaran Allah itu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa seorang laki-laki, bukan tanpa suami, tanpa seorang laki-laki. Kalau tanpa suami di zaman sekarang juga banyak bayi tanpa suami. Itu Yesus akhir zaman. Wa'awainahuma, dan Allah tempatkan Musa dan tempat Isa dan Umar Siti Maryam di makin berkabin di tempat yang tinggi, wahai oleh Al-Qadis, Baitul Maqdis,
أو دمشق أو Palestina أو Walanda Korori, tempat yang tetap mustawiyatan yang rata yang seperti warna safi wa ma'in dan sumber air yang makin jari kiri kalau berujung makin air sejuk bening kalau uyuh mata bisa melihat dasar sungai itu namanya dan air itu ada yang bentuk, ada yang bening, air bening sampai bahwa itu kalau uyuh dasarnya itu bisa kelihatan oleh mata telanjang saking beningnya. Kenapa Musa bisa hebat begitu? Kenapa Siti Maryam bisa hebat begitu? Kuncinya adalah di ayat 51. Ya Rasul, wahai ingat para Rasul itu sekali lagi jamak kemarin. Kulu minal thayyibati, makanlah dari yang halal. Halalan untuk mencapai derajat yang mulia, makanlah dari yang halal. Karena kalau manusia masih mau mengkonsumsi barang haram, jangan harap punya derajat yang tinggi. 5 dampak buruk akibat memakan makanan yang haram. Yang pertama, makanan yang haram itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Min tahmin nabata anil haram benaru awladi. Tiada simpanan dan darah yang tumbuh dari cernaan barang haram, maka neraka lebih berhak untuk melahap darah daging itu. Bawaannya malas ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, inginnya selalu maksiat. Itu akibat makan barang yang haram. Akibat itu kan ilir, sebab itu mulutnya. Kalau di mulutnya air itu butak, ke ilirnya butuh apa? Pasti butak. Tergantung makanan, bawaannya tergantung makanan. Kemudian yang ketiga, membuat otak itu semakin tumpul, sulit untuk menerima yang benar. Tumpul. Yang keempat, makanan yang haram itu akan menurunkan, melahirkan generasi yang juga suka makan makanan yang haram. Maka ada pepatah, kalau bapaknya, kalau anaknya pasti jadi kampret. Artinya kalau bapaknya tukang nyolong, anaknya pasti jadi tukang. Yang kelima, dalam hidup keluarganya tidak akan sama, tidak akan tentram. Kalau bahasa Sunda mah awes raja, bertengkar tiap hari, beranak tiap tahun. Wah, malu solihat. Dan begitu amal saya. Di sini dibuktikan. Ketika Allah mengatakan makanlah dari yang halal, nanti akibatnya wah malu solihat. Dari makanan yang halal itu akan menimbulkan hikmah beramal soleh. Ibadah jadi tidak malas. Otak menjadi cerdas. Min parting dari partu anak ini dimakan alim. Karena Allah Maha tahu dan akan mengasih ilmu kepada orang yang makanannya bagus disertai dengan amalannya soleh.
Inna hadhihi ummatukum, dan ini adalah umat kalian semua. Nah, bicara tentang agama Islam itu lihat nilainya tidak cuma enak dan viral di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi di zaman Nabi Musa Allah sudah jelaskan inna hadhihi umat tertahu al-ayyillah Islam, agamanya sudah Islam. Sejak zaman Nabi Musa, agama yang benar itu adalah agama Islam. Bagaimana dengan Ibrahim? Hanifan musliman. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Muslim itu isim fakirnya karena masdarnya asrama muslimu Islam. Sejak zaman Nabi Musa Islam, sejak zaman Nabi Ibrahim juga Islam. Ini bukan hanya di zaman Nabi Muhammad. Umat wahidah wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Tuhan kalian semua, maka bertakwalah kalian kepada. Tapi kenapa mereka akhirnya berpecah belah? Kenapa? Insyaallah akan kita lihat. Malam ini kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.